Ya, makin hari kita akan mendekati hari Lebaran ya. Minggu depan ini kayaknya libur ya. Nah, libur sesuai dengan kalender akademik, jadi kita ketemu lagi ya di setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. Jadi minggu depan libur, saya juga tidak memberikan kuliah, tidak memberikan absen juga. Jadi semuanya libur. Jadi bagi yang ada kegiatan keluarga silakan dipersilakan ya. Jadi tidak dikejar-kejar kuliah. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai tugas Anda. Kemarin sudah Anda kumpulkan ya, bagi yang mengumpulkan. Juga masih ada yang belum mengumpulkan ya. Perlu diketahui bahwa dalam kelas daring ini memang saya ingin melihat respon Anda ya, respon Anda apakah mengikuti perkuliahan atau tidak. Ini saya evaluasi dari apa yang sudah Anda kerjakan ya. Selamat bagi Anda yang sudah mengumpulkan, bagi yang tidak mengumpulkan ya sudah. Itu adalah risiko ya, semuanya adalah ada risikonya. Hari ini saya akan membahas mengenai tugas tersebut ya, yang sudah dikumpulkan, beberapa di antaranya sudah saya lihat ya. Dan kita akan evaluasi tugas-tugas itu ya. Jadi tugas kemarin itu adalah ini apa namanya mencari ya, mencari, bukan membuat ya, mencari dokumen Software Requirement Specification atau SKPR atau itu. SKPR adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya, bahasa Inggrisnya adalah itu SRS ya. Dokumen ini ada standar. Ya. Nah, ada standarnya itu ada diterbitkan oleh ini ya, seperti yang tampak di layar. Standarnya adalah diterbitkan oleh komputer security ya, masyarakat komputer IEEE yang ada di Eropa kan. Nah, itu biasanya juga akan menerbitkan standar-standar yang harus diikuti para engineer, ya, para insinyur, para praktisi, ya, untuk mempermudah penyusunan ya, laporan-laporan kegiatan atau proposal. Ya. Sama seperti proposal skripsi kalau di Universitas Mulia, ya, itu ada standar proposalnya harus bagaimana. Nah, program studi akan menerbitkan standar proposal yang mengikuti gaya selingkungan dengan program studi itu. Dengan adanya standar ini, maka laporan akan seragam biasanya. Kaidah-kaidah penulisannya juga akan seragam. Sehingga memudahkan para pembaca. Pembacanya siapa? Pembacanya adalah developer, pengembang itu sendiri, antara anggota. Ya. Jadi developer itu banyak anggotanya. Nah, anggota-anggota ini kemudian berkomunikasi dengan melalui ini, ya, dokumen-dokumen ini. Misalnya dari analis ke desainer, nah, komunikasinya ya melalui dokumen-dokumen ini, laporan-laporan seperti ini. Selain antar developer, antar anggota itu ya, juga digunakan untuk komunikasi dengan klien, dengan pemilik software yang memesan. Maka mereka akan berkomunikasi melalui dokumen ini. Di dalam dokumen ini biasanya juga ada kontrak, ya, kontraknya dijelaskan. Jadi oleh IEEE ini ya direkomendasikan ya standar dokumennya kurang lebih seperti ini ya. Ini walaupun tahun 98 terbitkan dibuat ya,
Saya di kampus sendiri ini, di ruangan sendiri ya. Nah, supaya tidak memberatkan mahasiswa juga. Kembali ke sini ya, ini diterbitkan tahun 98, kemudian diperbarui ya, nomornya sekian ya, kemudian diperbarui tahun 2009 kalau nggak salah. Ini. Dan dokumen-dokumen ini biasanya diterbitkan terbatas untuk komunitas itu sendiri ya, yang perolehnya dari ya, internet juga ya. Jadi memang tidak banyak, tapi ini menjadi standar yang bisa kita gunakan ya, standar-standar yang para engineer bisa gunakan. Contohnya seperti yang ditugaskan kepada Anda ya, Anda kemudian mencari dokumen itu dan banyak menemukan di internet itu banyak sekali. Ada menemukan ya kata kunci tertentu ya, dan templatenya kurang lebih sama. Ini ya, mari kita lihat ya standarnya seperti apa kita membuat dokumen. Ya. Jadi gini, di analisis kebutuhan ketika kita akan membuat software ya, kita melakukan analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan ini adalah salah satu tahap yang ada di dalam waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di dalamnya ada langkah-langkah ya. Nah, salah satunya adalah langkahnya analisis kebutuhan tadi. Hasil dari analisis kebutuhan adalah berupa dokumen. Dokumen inilah yang kita bahas hari ini ya. Dokumennya adalah seperti ini dan dirancang, nah ikuti standar yang ditentukan. Kalau kita lihat di sini, dokumen ini adalah seperti template ya, tapi bukan template betul, tapi panduan gitu ya. Seperti template, panduan ya. Tunjuk ya, caranya menyusun, karena di dalamnya ada banyak cara. Nah, cara-cara ini diakomodir oleh dokumen ini. Ya. Di dalam dokumen, ketika kita menyusun, ya kita biasanya menampilkan ini ya, apa namanya, overview, apa namanya, pendahuluan. Ya, pendahuluan. Kita mau bikin dokumen apa, kita sebutkan di sini. Ya. Seperti dokumen ini ya. Ini dokumen yang direkomendasikan nah, sebagai pendekatan untuk menyusun spesifikasi perangkat lunak. Ya. Jadi salah satu pendekatan ya untuk menyusun dokumen spesifikasi perangkat lunak. Ketika Anda sudah belajar ini ya nantinya akan berguna, biasanya berguna ya, bermanfaat ketika Anda menyusun skripsi, menyusun skripsi yang terkait dengan software engineering. Dalam menyusun skripsi software engineering, biasanya Anda akan melakukan spesifikasi. Nanti softwarenya itu nanti spesifikasinya seperti apa. Anda gali semua data-datanya. Kemudian penggunanya siapa, itu Anda gali semua. Kemudian proses bisnisnya bagaimana, itu Anda gali semua. Ini ya, clause 1, ya, clause 2, dan sebagainya ini. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap dulu, siapkan data dulu. Kita harus siapkan data dulu. Data apa saja ya, termasuk referensi yang menjadi dasar kita akan membangun software. Dasarnya itu apa, sebutkan. Ini lengkapnya. Kemudian scope. Nah, scope itu biasanya berisi mengenai lingkup pekerjaan. Misalnya pekerjaan membuat sistem apa disebutkan di sini. Sistemnya adalah sistem pinjaman perpustakaan. Itu Universitas Mulia misalnya, gitu ya. Itu sudah jelas langsung Universitas Mulia. Kita akan tahu skopnya Universitas Mulia seperti apa. Mahasiswanya berapa, buku-bukunya ada berapa, dan sebagainya. Ini kita tulis di bagian sini ya, bagian skop ini. Termasuk referensi ya, referensi. Nah, referensi itu juga bagian-bagian yang harus dicantumkan di sini sebagai dasar, sebagai landasan bahwa dokumen kita ini tidak sembarangan,
tidak cara kasarnya itu ngawur, ya, tidak mau tanpa rekomendasi tanpa rujukan, gitu. Itu tidak dibenarkan dalam hal ini. Jadi menyusun dokumen ini juga termasuk kegiatan ilmiah, ya, kegiatan ilmiah. Jadi yang jadi dasar biasanya adalah ESP. ESP itu apa? Standar operasional prosedur. Kemudian referensi-referensi yang lain terkait literatur, misalnya buku-buku yang terkait dengan software engineering atau metode yang kita gunakan. Buku-buku programming, misalnya kalau kita bangunnya pakai Python misalnya, kita akan menggunakan buku-buku Python. Kalau kita menggunakan Laravel misalnya, maka kita akan gunakan sumber-sumber yang terkait dengan Laravel dan seterusnya itu ya. Tentu saja tidak semuanya dicantumkan, hanya dicantumkan yang digunakan saja, ya. Jadi landasan, termasuk hukum, ya, landasan hukum, ya, landasan hukum perjanjian misalnya, itu juga digunakan. Seperti ini ya, jadi ini digunakan banyak sekali ya. Ternyata ada banyak standar di sini ya. Standar project management ini juga ada ya. Kita sudah bahas mengenai project management. Nah, oleh AI ini distandarkan ya, distandarkan. Yang kita pelajari kemarin itu adalah caranya saja ya, cara-caranya. Softwarenya tentu saja bebas sebenarnya. Selama caranya itu bisa diakomodir oleh software itu, kenapa tidak? Ya, kita gunakan software project management itu tadi. Misalnya pakai planner. Gitu ya. Meskipun planner itu saya lihat ada bug-nya ya, ada kekeliruannya, tapi kita bisa ngakali ya, masih bisa kita gunakan. Itu seperti yang saya lakukan ya, untuk menilai hasil kerjaan Anda. Gitu ya. Cara ngakali tentu saja ada banyak cara-cara ya. Orang IT itu kan tidak kehabisan akal ya. Orang IT, kamu kan IT gitu ya. Kamu kan IT. Jadi tentu saja bukan sekedar label ya, bukan sekedar julukan, tapi betul-betul bahwa kita itu ngawai apa ngawai. Ya bisa menjadi orang IT beneran gitu ya. Komputer rusak, HP rusak tidak langsung beli ya. Digunakan sampai rusak betul-betul tidak bisa digunakan gitu ya. Itu baru kita. Komputer rusak bagaimana bisa terus live ya. Sudah kadang saya itu kalau pakai perangkat komputer seperti komputer yang saya gunakan presentasi ini ya, hampir 10 tahun ini di komputer saya. 2013-2014. Berapa tahun. Ini komputer Asus yang cek-cek ya, cek-cek. Pakai HP juga demikian, kita gunakan juga cukup lama ini ya HP, tidak sering ganti ya. HP-nya sejak tahun 2015, 6 tahun sudah. Ini masih bisa ya. Nah, sebentar lagi Android-nya juga akan usang atau ketinggalan. Nah, maka perlu kalau sudah ditutup ya udah nggak bisa dipakai. Dan seterusnya ini ya. Jadi ini banyak referensi-referensi yang bisa kita jadikan acuan nantinya ya. Jadi tidak hanya sekedar referensi kita mengumpulkan data ya, tapi juga ada banyak referensi lainnya ya. Misalnya glossary, kualitas, kemudian perencanaan, kualitas perencanaan. Ini sudah beda ini ya, standar-standarnya. Banyak sekali ya. Kemudian definisi ini terkait dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam dokumen kita, digunakan dalam dokumen SKPL, yang istilahnya itu tidak lazim atau butuh penjelasan, tidak lazim. Jadi yang menggunakan dokumen kita itu seperti kita ketahui, salah satunya adalah klien kita, calon pengguna yang akan menggunakan
software yang akan kita buat. Jadi kita itu menempatkan diri sebagai kontraktor, ya, developer. Nah, istilah-istilah itu dijelaskan di sini, nggak semuanya ya. Terbatas istilah-istilah yang seperti IEE gitu, itu kan orang nggak tahu ya, orang awam apa nggak tahu. Jelaskan di sini. Kontrak, nah kontrak ini juga dokumen yang perlu dijelaskan. Apa itu kontrak? Gitu ya. Dokumen legal yang menunjukkan perjanjian ya, perjanjian antara customer dengan supplier. Di dalamnya termasuk teknikal dan organisasi, kebutuhan organisasi. Jadi, nah ini sebutkan ini ya. Di dalamnya termasuk urusan teknis ya, urusan-urusan teknis yang bisa dibaca oleh orang awam. Jadi kita itu kalau nulis misalnya diagram gitu ya, diagramnya itu juga harus jelas ya, ikuti standar diagram. Misalnya diagram apa? Diagram DFD misalnya, diagram level atau diagram kelas diagram. Itu juga harus mengikuti standar ya, standar. Jadi oleh karena itu kita harus pelajari standar-standar tadi di kuliah ini, biasanya gitu. Baru kemudian kita implementasikan di sini. Termasuk biaya, hitung-hitungan biaya itu juga dihitung. Ya. Termasuk perencanaan proyek ini ya, schedule per produk, penjadwalan untuk mengklik yang kita pelajari kemarin ya, klik softwarenya itu. Karena terus terang kalau klien biasanya itu butuh ya, butuh itu pinginnya cepat, murah ya, cepat ya, bagus. Murah lagi, minta murah lagi. Jarang ada itu ya, jarang ada murah. Nah, kita developer biasanya ya mengakali itu supaya murah itu gimana, ya gitu, ada hitung-hitungannya. Ini developer tidak hanya sekedar langsung mengerjakan gitu ya. Biasanya dilihat berapa biayanya, ada berapa duitnya gitu ya. Ya. Kok ya kesannya apa namanya material? Enggak, ini terkait dengan profesionalisme ya. Profesional ya ngelihat itu ya, kerjaan-kerjaannya harus kuruk ya, waktu yang dia keluarkan, effort yang dia keluarkan ya, ilmu yang dia peroleh ya, pengalaman itu tinggi ya, pengalamannya tinggi, maka tentu saja harganya juga tidak murah biasanya, cepat gitu ya. Beda dengan lulusan yang baru lulus seperti Anda gitu ya, baru lulus tanpa pengalaman, pengalamannya hanya mengerjakan tugas ya beda. Kalau di dunia nyata ya, dunia bisnis beda sekali. Kayak bisa apa namanya, kayak bisa main-main gitu ya, bisa main. Jadi kita ada tanggung jawab di situ ya. Oleh karena itu mahasiswa memang harus belajar, memang harus belajar. Disinilah belajarnya itu kita terapkan ya, mahasiswa para mahasiswa. Anda jangan sia-siakan belajar ini ya. Sia-siakan ya. Ya orientasinya, maka orientasinya nilai. Orientasi nilai itu atau ya dapatnya nilai aja sih ya. Kayak kemarin tuh ya, minggu lalu kan kita UTS ya, UTS. Dua minggu yang lalu. Saya sebenarnya sudah tulis itu ya di depan, sama seperti Anda ini ya, saya tulis. Memang sudah ada tunjuknya di situ ya. Silakan diikuti petunjuk itu ya. Jangan sampai keluar dari petunjuk itu ya. Kalau keluar dari petunjuk itu ya risiko ditanggung sendiri gitu ya. Misalnya telat gitu ya, misalnya telat. Sehingga tidak bisa mengikuti, ya sudah nggak usah mengikuti gitu ya. Kenapa telat? Ada alasannya juga. Misalnya, oh saya lagi kerja, gitu ya. Oh saya lagi sakit. Gitu ya. Nah, itu semua harus dibuktikan gitu ya. Tanggung jawab kita itu kalau kerja apa? Saya sering temukan mahasiswa yang memang betul-betul tanggung jawab ya. Kalau bekerja memang sudah dia
nggak bisa mengerjakan gitu ya. Dia akan berikan surat gitu ya. Pak, saya bekerja kemarin ini ada tulisannya, Pak, tugasnya. Nah, sudah, oke, itu silakan. Jadi tinggal diupload. Saya hanya memantau aja dari sistem. Jadi sistem itu memang tujuannya adalah untuk membantu saya melakukan seleksi mana mahasiswa-mahasiswa yang respect gitu ya, mengikuti perkuliahan walaupun daring gitu ya, kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi saya ada beban moral, ya, beban moral pada Anda. Saya tidak bisa mengajar begitu saja gitu ya. Udah ini kamu ngerti apa enggak? Nah, tapi ada evaluasi yang harus saya lakukan. Apa yang sudah saya sampaikan ini benar-benar tertangkap oleh para mahasiswa. Jadi tidak EGP ya, emang gue pikirin gitu ya. Ya begitu. Ini ya. Jadi kembali ke sini ya, semuanya jadi ada di kontrak ya. Kontraknya dijelaskan. Yang kedua apa yang disebut dengan customer misalnya. Ini orang atau beberapa orang yang biasanya yang membutuhkan software ini, yang bayar software. Di software yang dibayar oleh customer inilah yang menghidupi yang biayai, termasuk gaji-gaji para developer ya, programmer, gaji oleh customer tuh. Makanya kita harus baik-baik sama customer. Customer itu adalah raja misalnya. Saking ada istilah itu, maka customer pun kadang juga akan rewel ya, rewel. Hal-hal terkait hal-hal yang kecil-kecil saja, yang remeh-temeh, gitu ya, sering ditanyain oleh customer. Kalau Anda sebagai developer kemudian nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer, ya udah, customer tuh raja, dia akan bisa saja nanti sudah nggak putus sampai itu dimintain gini. Saya jadi ingat ini kemarin ya, ada nonton videonya apa nama vlognya artis itu ya, Baim ya Baim. Ada hal-hal yang menarik bagi saya yaitu dia membangun rumah ya, sudah 7 bulan 8 bulan bangun rumah ya, nggak jadi masih dalam bentuk tanah ya. Masih menumpuk, padahal biaya yang sudah dikeluarkan banyak sudah 1 miliaran. Usut punya usut ternyata request antara ini customer ya. Jadi Pak ini sebagai customer dengan developer ya, developer bank seperti kita itu nggak sesuai ya, banyak yang nggak sesuai ya. Fondasi juga demikian. Saya jadi ingat pengalaman saya tahun 2016 kemarin juga saya membangun rumah juga sama seperti itu ya. Pengalaman Pak ini itu mengingatkan pengalaman saya bangun rumah. Walaupun rumahnya kecil, punya saya dibanding punyanya Pak ini besar sekali, duitnya banyak. Ya, mengatur developer itu susah, namanya orang juga ya. Susah, tapi kita harus tegas juga. Ya. Sama seperti ngatur mahasiswa itu, sama juga seperti itu. Susah banget ngatur mahasiswa itu. Padahal ya sudah dikasih tahu lewat online gitu ya. Ini masih tanya aja, udah ditulis gitu ya, nggak dibaca. Ya udah, sama seperti itu. Jadi memang agak sulit ya, kita temukan di dunia sesungguhnya. Jadi kadang orang itu sudah nggak mau lagi bikin rumah, mending beli aja sudah jadi gitu ya. Tapi tentu saja berbeda ya, orang-orang seperti kayak Pak ini itu kan dia kepuasan ya. Dia akan lebih puas kalau dia bikin sendiri gitu, create gitu ya. Sama seperti saya juga, kadang saya lebih puas kalau saya buat sendiri gitu ya. Termasuk software yang kita gunakan untuk ujian itu juga gitu ya. Jadi
Saya lebih puas kalau saya bikin sendiri karena sesuai dengan ekspektasi saya, harapan saya, gitu ya. Saya ingin sesuai dengan kemauan saya dan sebagainya. Karena saya punya ini, saya punya program ini banyak. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kalau langsung beli jadi, terbatas sekali, ya, terbatas sekali. Nah, orang-orang seperti ini banyak juga, ya. Sama seperti membuat software tadi, ya, softwarenya juga sesuai dengan kebutuhan organisasi biasanya. Jadi itu harus dipahami nih, ya, mas-mas, mbak-mbak. Ya, ini semuanya didefinisikan di sini, ya. Supplier itu ada orang atau beberapa orang yang melakukan produksi, ya. Kita ini, ya. Kalau di sana mungkin disebut sebagai supplier, mungkin kalau di sini disebut developer, ya. Dan seterusnya semuanya didefinisikan di sini. Ini penting sekali, ya, mas-mas. Dengan memahami ini kita akan nanti membuat software, ya, membuat software itu juga akan mengerti, ya. Kalau sudah terbiasa seperti ini, kalau membuat software nanti ke depan, ya minimal membuat skripsi lah, skripsi atau membuat penelitian untuk lomba-lomba UKM, gitu ya. Kita nggak hanya sekedar coding, ya, nggak hanya sekedar coding. Konsep ini benar-benar harus dipahami oleh orang-orang teknis. Baik, masuk ke dokumen, ya, dokumen produk, dokumen yang baik, dokumen apa? Dokumen SKPL yang baik, ya. Minimal memenuhi beberapa persyaratan ini, ya. Beberapa persyaratannya adalah ya umumnya dokumen SRS umumnya, ya. Umumnya dokumen SRS itu seperti apa? Nah, itulah tugas Anda kemarin, saya minta Anda cari umumnya seperti apa, Anda cari sendiri. Sudah dikumpulkan, ya. Alhamdulillah sudah ngerti, ada yang belum. Ada yang bingung, apakah saya akhirnya membuat, ya, kemarin. Jadi ada yang membuat sendiri, nggak selesai, cuma satu halaman saja. Ini kan nggak bisa, gitu ya. Jadi saya tidak meminta Anda membuat, tapi mencari. Tujuannya adalah untuk mencari ini, ya, di SRS. Jadi untuk mengetahui umumnya dokumen itu seperti apa sih, nah, pelajari dulu di situ. Ya, baru nanti akan bahas mengenai template-nya ini, apa namanya, panduannya ini. Kemudian ya, lingkungan di dalam SRS kurang lebih seperti yang ada di dokumen ini petunjuknya, ya, karakteristik dan seterusnya ini, ya. Termasuk di dalamnya ada ini, ya, apa namanya, rencana pengembangan ke depan. Nanti softwarenya itu akan berkembang. Ingat, ya, kalau kita bikin software itu ada metodologi yang kita sebut sebagai reuse base, ya. Langkah-langkahnya hampir mirip seperti waterfall, tapi tentu saja di dalamnya berbeda, ya. Dalam langkahnya itu beda. Maka kita akan kenal evolution. Kita sebut sebagai teori evolutionary development. Meski walaupun kita menggunakan waterfall, tentu saja juga ada evolusinya. Artinya nanti softwarenya itu akan berkembang seperti apa ke depan. Bisa diubah lagi kah? Kan orang kalau pakai software, kalau sudah bahasa pemrogramannya atau softwarenya tidak mendukung, ya berhenti sampai di situ, ya, kayak HP Microsoft itu. Apa produknya Microsoft kemarin itu, HP-nya apa namanya? Saya pernah beli itu, ya. Ya selesai sudah. Akhirnya HP-nya nganggur juga. Walaupun masih bagus, gitu ya. Ya, artinya nggak bisa berkembang lagi sudah. Ini evolusinya seperti apa? Saya membuat software ada yang sejak 2002, ya, sampai sekarang, hampir 20 tahun, ya. Betul kayak itu, betul. Ya, ada ini softwarenya dan masih bisa digunakan sampai sekarang. Desktop, ya. Artinya desktop. Dan masih bisa dijual, ya. Dan masih ada yang ada peminatnya juga. Artinya apa? Softwarenya berkembang terus mengikuti zaman, gitu ya.
Bayangin ya, itu super lama tapi masih oke digunakan saat ini. Kemudian di dalam dokumen juga ada prototyping ya, prototyping itu ada diagram-diagram tadi ya, ada teknikal diagramnya itu dipenuhi ya, ada desain-desainnya, jadi nggak hanya sekedar tulisan ya. Orang teknis itu biasanya menggunakan gambar-gambar, tujuannya gambar-gambar itu ya digunakan untuk komunikasi kepada lawan bicaranya, kliennya. Dengan gambar itu, klien akan mudah memahami. Ya. Jadi desain ini penting juga. Ya, ini nature of SRS, ini saya lompati ya di sini. Jadi baca sini. Kemudian seperti apa sih dokumennya itu? Nah, di sini ada petunjuk ya. Petunjuknya itu kurang lebih seperti daftar isi ya, daftar isi. Daftar isinya adalah kita lihat di sini. Nah, ini daftar table of contents. Jadi dokumen SRS kurang lebih sampai 3 bab saja, ya. Sampai 3 bab saja. Sama seperti proposal, ya, proposal. Jadi sampai bab 3 saja. Nanti kalau evaluasi, kalau sudah selesai pekerjaan baru buat laporan lagi bab 4, bab 5. Mirip seperti skripsi, betul. Mirip seperti skripsi. Nah, di proposal ini ya, di proposal dokumen SRS ini, di bab 1 pendahuluan itu ada purpose. Ya, purpose ini juga tujuan ya, tujuan dari dibuatnya dokumen ini dijelaskan ya, di awal. Biasanya di dalam rangka untuk apa gitu ya, dijelaskan semuanya di sini. Kemudian kliennya siapa, dijelaskan semuanya di sini. Skop kerjaannya ya tentang terkait dengan pengembangan software. Bikin software apa? Misalnya sistem informasi akademik misalnya. Tulis di sini. Di mana yang diterapkan di Universitas Mulia misalnya. Karena tiap organisasi berbeda-beda proses bisnisnya. Universitas Mulia dengan ITK ya juga beda. Universitas Mulia dengan Unimba ya beda proses bisnisnya, walaupun sama-sama perguruan tinggi. Nah, disebutkan juga di skop ini ya. Ada istilah-istilah yang sering digunakan di skop, maka dijelaskan. Tadi definisinya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada referensi, ada overview, kembali lagi ke sini ya. Dia sekilas tentang sopir artinya jelaskan. Baru di bab 2 ada penjelasan semuanya ya. Semuanya dijelaskan terkait dengan produk ya. Perspektif menurut developer ya. Juga menurut klien. Menurut klien itu harapannya produknya seperti apa gitu ya. Tulis di sini ya, perspektif. Fungsi juga, fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh developer sesuai dengan keinginan klien. Produk optionnya, fungsinya apa saja dijelaskan. Tapi dari klien itu biasanya kebutuhannya terbatas ya, karena terbentur dengan pengetahuan biasanya. Jadi klien kita itu kan banyak berasal bukan orang non IT, bukan non programmer, jauh sekali. Bikin program itu malah nggak ngerti. Tapi dia punya visi, punya harapan-harapan, punya pandangan melihat produk-produk yang lain gitu ya, sebelumnya, atau bahkan melihat film gitu ya. Dia terinspirasi dari film, dari blog gitu ya, dari vlog gitu ya. Fungsinya seperti ini ya, jadi mereka akan menyampaikannya itu. Nah, developer kemudian membuatnya sesuai dengan kebutuhan klien tadi gitu ya. Nih. Nah, artinya kita membahas menyamakan persepsi dengan klien gitu ya. Harus sama ya. Sama seperti kita
waktu pertama kali mempelajari kenapa kita belajar RPL. Nah, itu kan ada analogi ya, analogi pohon bandulan, ayunan ya. Kemudian akan request meminta tolong dibuatkan seperti ini, nanti kita menangkapnya lain, akhirnya jadi lain. Nah itu disinilah pentingnya ya, buat dokumen itu supaya apa yang diucapkan itu tercatat memang sudah pasti dan itu dijadikan perjanjian. Nah, masuk bab 3 itu specific requirement ya. Atau apa kebutuhan spesifik ini kita akan melihat di ini ya, di penjelasannya banyak. Nah, bab 3 ini akan sesuai dengan metode kita mengembangkan perangkat lunak itu. Mengembangkan sistem informasi itu. Sudah apa yang kita pilih ya, tergantung dari developernya. Dan developer itu merahasiakan ya, metodenya, karena kompetitor kan, ya, saingan kompetitor kan. Dengan saingan komputer ini, mereka akan berlomba-lomba untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Makin banyak pelanggannya puas, maka dia akan mendapatkan request lagi ya, dari pelanggan. Itu ya prinsipnya. Sama seperti ini ya, apa namanya itu ya Pak itu ya, developernya itu udah itu ya. Kalau sudah kayak gitu udah apa namanya? Sudah bisa dipercaya ya. Kita. Baik ya, di khusus di bab 3 ini khusus di bab 3 tadi ya, bab 3 spesifik ini dilihat ini ya. Nah, penjelasannya ini ada di halaman 21. Ya ini. Bab 3 itu ada beberapa versi, tergantung dari metode pengembangan perangkat lunak yang kita gunakan. Apa yang menjadi pendorong membuat software itu, pendorongnya, dilihat pendorongnya dulu. Di sini ada versi 1 ya. Jadi di bab 3 itu ada versi 1, penjelasannya seperti ini ya, external interface. Jadi perlu digambarkan user interface-nya dulu, desainnya. Jadi desain itu perlu digambar dulu, boleh ya. Ada gambar. Hardware interface, hardware berarti apa namanya hardware-nya ya, hardware-nya itu perangkat kerasnya yang untuk mengakses itu, apakah hanya laptop gitu ya, hardware-nya minimal spesifikasinya laptopnya, komputernya seperti apa, kalau HP minimal spesifikasinya seperti apa, begitu. Atau apakah banyak bisa diakses untuk seluruh HP, Android kah, Windows kah, Mac OS kah, atau sistem operasi yang lain. Nah, itu perlu dijelaskan juga. Ini software interface. Communication interface, communication ini biasanya digunakan untuk komunikasi data. Bagaimana antara server dengan klien itu berkomunikasi, bertukar data. Kemudian dijelaskan juga fungsional requirement, kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsionalnya misalnya ini ada mode 1, mode 2, mode 3. Taruhlah begini ya. Kalau kita buat interface seperti layar ini ya, ini ada file, ini ada edit, ini ada view, send, Windows. Nah, kurang lebih kalau kita bikin nanti sistem itu ada file itu di bagian mode 1 gitu ya. Kemudian di sini ada input misalnya, boleh mode 1 itu di input, ini file, input, proses, output gitu ya. File, input ya, proses, output. Paling gampang gitu ya. Di input bagian apa aja yang harus disediakan, tulis di sini. Misalnya bikin sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan, maka di sini tentu saja fungsi 1 adalah mengelola buku. Nah,
Yang kedua, mengelola anggota. Yang ketiga, mengelola perpustakaan. Gitu ya. Nah, ini dijelaskan semua di situ. Di mode 2, di bagian transaksi misalnya, ya, maka disebutkan di sini apa fungsinya di transaksi. Fungsinya adalah mengelola peminjaman antara anggota dengan buku, nah, gitu ya. Yang kedua, misalnya mengelola denda, misalnya gitu ya, ada denda. Tiga, mengelola buku, apa namanya, stok buku dari supplier, gitu ya, dari pemasok buku, misalnya gitu ya, dan seterusnya kita tulis di bagian 2. Bagian 3, ya paling gampang adalah report gitu ya. Reportnya apa aja gitu. Sediakan report itu laporan ya. Laporannya adalah tentang mencetak laporan peminjaman harian, peminjaman mingguan, peminjaman bulanan, peminjaman semester dan sebagainya, dibuat di sini di bagian ini. Saya tangkap ya. Di mode 3 misalnya ada help gitu, kayak gini, help gitu ya. Kemudian Windows dan sebagainya. Nah, ini yang kita maksud juga fungsional requirement yang paling mudah kita pahami. Tentu saja fungsional requirement itu tidak hanya itu saja, ya, banyak ya. Nah, saking banyaknya fungsi yang harus disediakan kayak gini-gini ini ya. Di layar saya ini ya ada banyak fungsi ya, ada banyak tombol nih ya, tombol-tombol ini ya. Ini harus dipenuhi semua. Ditulis di bagian fungsional. Ada yang tidak memiliki fungsi, non fungsi. Non fungsi itu kebanyakan lebih banyak ke sarana ke platform supaya softwarenya itu bisa jalan. Nah, itu platformnya ditulis juga bagian sini ya. Jadi di fungsional di sini bagian 3.2 ada 3.3 itu biasanya ada non fungsional. Non fungsionalnya juga ditulis di situ ya. Nah, non fungsionalnya biasanya sudah terakomodir di sini ya, external interface requirement ini ya. Ini non fungsional juga ini, supaya softwarenya itu bisa jalan gitu ya. Jadi nggak perlu dijelaskan juga, beda juga sudah dijelaskan di sini ya, external interface requirement. Penting ini ya. 3 adalah performance requirement. Jadi softwarenya itu harus bisa menghandle berapa user misalnya gitu ya. Beban yang diberikan software itu berapa besar gitu ya bebannya. Nah, ini supaya bisa kita sediakan servernya minimal seperti apa gitu ya, kemudian bandwidth-nya harus kayak apa kalau itu menggunakan jaringan internet gitu ya. Itu bisa dihitung semua di sini performance requirement, kemudian dites. Tapi ini karena proposal ya proposal itu ya sedang perencanaan gitu ya, nanti dites seperti ini pakai checkbox misalnya gitu ya, tesnya seperti apa. Ini menunjukkan performansi yang dibutuhkan oleh klien. Nah, klien juga membutuhkan. Tapi kadang klien itu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Oleh karena itu, developer juga harus memfasilitasi gitu ya. Developer juga harus memfasilitasi performance ini ya. Tambahkan sendiri ya, developer nggak boleh ngakali ya, developernya curang gitu ya. Waduh. Karena biasanya gitu kan nakal ya, namanya nakal. Jadi developernya ban prestasi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, yang terjadi gitu ya, yang tertiru ya. Kemudian constraint, desain constraint, keterikatan desain yang lain ya, ketergantungan dengan software yang lain misalnya gitu ya. Ketergantungannya seperti apa itu dijelaskan juga di sini. Misalnya, software ini nanti akan berhubungan dengan bank, misalnya gitu ya. Jelaskan banknya di mana. Banknya apa, cara komunikasinya seperti apa. Komunikasi ini lah, komunikasi interface. Nah, itu jelaskan juga di bagian ini. Ini ada penjelasannya nanti di bagian bawah ya. Kalau Anda cocok dengan ini ya,
ingin tahu lebih banyak, nah ini penjelasannya ada di atas, ada di bawah. Gitu ya. Makanya dokumen ini penting sekali ya, dipahami ya. Dan seterusnya ya, order agreement dan seterusnya. Dan ini disinilah pentingnya di bab 3. Ini jika paling gampang itu jika berorientasi data. Artinya data itu menjadi pendorong untuk membuat software. Ada juga yang versi 2 ya. Versi 2 ini berorientasi berorientasi fungsi, fungsional requirement. Jadi fungsi-fungsi apa yang harus disediakan, sama seperti yang di atas itu ya, fungsi-fungsinya berorientasi fungsi. Nah, penjelasannya ini sudah dijelaskan di atas itu ya. Jadi mode satunya ada di sini. Ini lebih kompleks. Kemudian ada yang berorientasi kelas ini ya, berorientasi kelas. Nah, maka susunannya kurang lebih tidak jauh beda dengan tadi, hanya saja cara kita mengembangkannya berorientasi objek gitu ya. Kalau tadi mungkin struktural gitu ya, prosedural. Nah, kalau yang ini berorientasi objek gitu ya. Atau ini ya, berorientasi objek juga ini. Menggunakan kelas-kelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada fitur dan sebagainya. Nah, tentu saja karena saking banyaknya ini tidak kita bahas sama semuanya ya. Kita cari bahas yang paling mudah yang dijelaskan di pertama tadi ya. Ini ya. Jadi minggu depan kita akan pelajari ini, insya Allah ya. Tapi minggu depan libur ya, kita lompatnya di minggu berikutnya ya. Di minggu berikutnya kita akan bahas ini, insya Allah. Caranya membuat itu tadi ya, membuat ini ya, langsung ke implementasi ya, melakukan analisis ya. Tahap berikutnya adalah analisis dan desain. Kalau kemarin itu analisis kebutuhan, butuhnya apa dianalisis ya, dikumpulkan semua itu ya, kemudian disusun dokumen ini. Nah, pada berikutnya adalah melakukan pekerjaan. Jadi kalau sudah dibuat dokumen ini berarti kontrak itu sudah terjadi, disepakati sama-sama antara customer dengan klien, customer dengan supplier, dengan developer, klien dengan developer. Iya, oke. Sekarang kalau sudah melihat ini, kita cek tugas Anda kemarin. Ini salah satu yang sudah saya download ya. Di antaranya adalah seperti ini ya. Ini adalah contoh dokumen yang Anda kumpulkan ya. Adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dokumennya. Ini dia tandai ini. Jadi ini dokumen yang sudah ada di internet gitu ya. Termasuk tugas ini. Membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, namanya perangkat lunak PMS atau Vending Machine System. Ini dikerjakan oleh kelompok ini ya. Nah, ini siapa ini? Bukan Anda ya ini kayaknya. Ini ada mahasiswa lain. Nah, artinya dokumen-dokumen yang kita gunakan itu juga hasil belajar dari mahasiswa lain. Tujuannya kita ingin mengetahui seperti apa sih dokumennya gitu ya. Karena dari apa yang sudah Anda kumpulkan itu banyak yang ada ya, tapi ada ya, itu yang membuat sendiri tadi berantakan. Nah ini dari PB ya, dari PB 10 tahun yang lalu ini, waduh, betul ya. Tidak apa-apa, ini masih relevan. Jadi di sini ada daftar perubahan, ini hampir mirip seperti buku yang kita gunakan kemarin, rujukan manajemen proyek ya. Punya manajemen proyek teknologi informasi. Ada kolom-kolom seperti ini memang. Kemudian, nah kita lihat di sini adalah daftar isi ya. Daftar isinya tujuan, lingkup masalah ini sama seperti yang tadi ya, dari IET tadi. Deskripsi umum perangkat lunak, nah deskripsinya dijelaskan juga. Nah di bagian bab 3 ya, ini terkait dengan rinci ya, rincian dari lebih spesifik lagi ya, bab 3 ini. Di antaranya adalah kebutuhan antarmuka eksternal tadi ya. Berarti ini yang non fungsional. Fungsionalnya kebutuhan pemakai. Pemakainya seperti apa dijelaskan.
sistem perangkat kelas, komunikasi, nah sama seperti yang tadi. Kemudian kebutuhan fungsional, ya, diagram konteks. Oh, dia menggunakan diagram konteks di sini ya. Nah, padahal kan proses bisnisnya belum dijelaskan di sini. Dari mana proses bisnisnya nggak ada di sini. Mungkin di sini kali ya. Nah, di lingkup operasi ini. Jadi kita lihat. Jadi kalau menurut saya tadi istinya adalah fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya apa aja, menu-menu tadi ya. Baru kita buatkan di levelnya, detailkan. Jadi di sini ada subbab ya, subbab ini masih ada muncul lagi subbabnya ya. Subbab. Jadi masih ada 3 2 1 1 ya. Jadi ada detailnya. Data requirement ini diagram ini sama di atas ini hasilnya ini ya. Ini nggak perlu dipisah. Dan fungsional requirement, nah ini tadi ada yang dia bedakan ya, bedakan. Oh ini lain kalau yang eksternal ini bukan fungsional, oke. Ya lebih spesifik lagi misalnya. Silakan. Ya. Batasan perancangan, kerunutan dan sebagainya ini semua ya, mirip ya, seperti yang tadi. Nah, ini contoh yang berupa template ini. Contoh yang berupa template ini, nah ini belum kosong. Ya, kemudian ada petunjuk-petunjuknya begini ya. Ini tujuannya supaya bisa digunakan oleh yang lain. Nanti dikompres dikonversi ke dalam Microsoft Word. Jadi template nih. Ini sudah ada penjelasannya. Ini template ya, tapi lumayan ini ya. Nah, jadi acuan juga. Ini contoh yang sudah ada, tapi belum ada gambarnya. Kita cari. Tadi ada DFD-nya ya. DFD. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tapi tentu saja ini nggak boleh langsung muncul, gitu ya. Di sini harus ada proses bisnis dulu penjelasannya. Nah, berdasarkan proses bisnis inilah maka muncul ini, gitu ya. Bisnisnya seperti apa? Ada flowchart-flowchartnya dulu, gitu ya. Baru muncul ini. Jadi ada preset dulu di awal ini. Baru fungsi-fungsinya ini dijelaskan. Jadi kebutuhan fungsional di sini kurang terakomodir di sini. Bukan begini, ini kan diagram desainnya ini. Bukan fungsional. Fungsional ya fungsi-fungsi yang harus disediakan di dalam sistem tadi ya. Jadi ini fungsi-fungsi ini tombol-tombol fasilitasnya. Jadi tombol-tombol disediakan tadi tujuannya untuk mencapai tujuan kan. Saya mau ngeprint misalnya, mana nggak ada tombol printnya ini, nah dicari, oh ini ada di sini, oh ini ada di sini. Kalau nggak di sini ada di sini, nah misalnya gitu. Nanti di situ dijelaskan di fungsional, bukan diagram konteks ya, itu ya. Ya di level memang kalau kita sudah menjelaskan diagram konteks, maka kita akan jelaskan di levelnya sampai berapa levelnya, gitu ya. Nah, level-level ini kita akan mengikuti aturan juga ya, gambar-gambar seperti ini kan kita nggak sembarangan gambar. Jadi panah-panah ini menunjukkan aliran data. Aliran data ini entitas eksternal, kemudian berkomunikasi dengan aplikasi. Ini aplikasi disimpulkan lingkaran. Nah, ini entitas eksternal. Nah ini tabel gitu ya. Jadi yang mengalir di antara ini adalah aliran datanya. Dan ini juga harus dijelaskan ya, nggak boleh dijelaskan cuma output gini, nggak boleh. Ini ngalir data apa gitu ya, jelaskan. Nggak usah disebutkan data gitu ya. Kalau di sini adalah ngalirnya jumlah koin, ya jumlah koinnya aja. Jumlahnya aja. Gitu. Nanti kita belajar ini ya, minggu depan insya Allah kita akan belajar ini setelah lebaran. Sudah saya siapkan data-datanya dan tinggal diklik ini ya. Jadi bagi Anda yang ikuti kuliah hari ini, Anda siapkan ini ya. Siapkan pelajari dulu ya.
mengenai cara membuat DFP. Ada panduannya sih membuat DFP, tapi kalau mengikuti kuliah agak lama nanti. Langsung aja praktek ya saya. Jadi simbol-simbol itu bisa Anda pelajari sendiri ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi gitu ya. Caranya menggunakan simbol-simbol ini. Artinya apa? Anda proaktif ya, respect gitu ya. Respect dengan hasil belajar online ini ya. Dan seterusnya ini ya. Jadi ini dokumen yang bisa sementara kita gunakan sebagai acuan gitu ya. Boleh ini Anda gunakan. Tinggal dilengkapi ya. Kemudian contoh lain adalah ini ya. Contoh lain sudah ada apa ini? Ya, dokumennya kurang lebih seperti ini, tapi judulnya ini ya, sistem informasi koperasi. Ini sebenarnya bukan karyanya si ini ya, ini punya orang lain ya, diganti, nggak boleh ya, biarkan aja ya, dan covernya punya orang lain karena mereka orang lain yang membuat dokumen ini, jangan dokumennya orang, tulisannya orang, orangnya dihilangkan, diganti nama kita, waduh ya itu gimana gitu ya, jangan ditiru gitu. Nah ini non fungsional, jelaskan juga fungsional dan non fungsional. Berikutnya ini kurang lebih bisa juga digunakan ya, bisa juga digunakan, standarnya juga. Caranya nulis begini juga kurang ya, nggak boleh seperti ini nulisnya. Ditulis kayak gini ya, sistem available at gitu. Di sini gitu. Diakses tanggal sekian. Jangan langsung linknya gini, ini Pak sudah ada, silakan diakses sendiri Pak. Bukan persoalan itunya, cara kita menulisnya juga harus mengikuti kaidah-kaidah. Kemudian sistematika dan sebagainya. Nah kalau yang ini kayaknya tidak ada gambar deh. Gambarnya ada enggak? Oh ada ini ya, ini lebih lengkap. Contohnya ya. Untuk bikin ini memang agak berat ya. Kalau jadi tugas itu kurang. Nah, ini dokumen ini kan proposal ya, proposal dokumen ini. Kadang-kadang kalau proposal membuat dari nol ya, ini nggak diperlukan gambar seperti ini. Mohon maaf, ini bukan yang diinginkan sebenarnya. Jadi masih dalam bentuk gambar biasa gitu ya, masih oret-oretan, bukan dalam bentuk aplikasi kemudian di screenshot gitu ya. Screenshot, ditangkap layarnya, tempel jadi splash screen-nya. Jadi masih desain biasa, masih mockup ya, mockup tahu ya. Ada aplikasi-aplikasi internet yang bisa dijadikan kita gunakan untuk sebagai mockup ya, gambar mockup. Jadi kita gambar di situ. Seluruh antarmuka ya, seluruh antarmuka yang ada di dalam aplikasi yang akan digunakan nanti. Makanya dokumennya memang panjang. Nah, jadi bukan gini ya, nah, bukan begini. Tapi boleh juga kalau itu memang dijadikan apa namanya antarmuka ya, dijadikan antarmuka boleh juga masih desain. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita gunakan komunikasi dengan klien itu klien mudah memahaminya dengan baik gitu ya, mudah memahami dengan baik, ngerti gitu ya. Kalau karena dengan gambar-gambar itu mereka akan secara universal itu sudah mengerti, sudah biasa. Walaupun teknikal mereka belum paham, gitu ya. Dan seterusnya, ini juga bisa digunakan ya. Oh iya ini mungkin mockup ya ini ya, mockup. Ya. Jadi ini masih mockup. Standar banget ya formnya ya gini-gini. Ada juga yang formnya yang lebih kompleks gitu ya, diatur gitu ya. Misalnya tanggal lahir itu pakai tanggal gitu ya. Sini ada tombol date picker gitu ya. Jadi picker itu ada diklik nanti muncul kalender
bulan. Dan seterusnya ini ya. Kalau begini aja gimana ya? Boleh aja silakan. Selama kliennya setuju gitu ya. Dan seterusnya ini. Lumayan ini, jadi sudah ada gambar-gambar yang bisa digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan klien. Bagus juga ini. Ini halamannya berapa halaman? Lumayan 43 panjang ya. Nah ini juga antarmuka perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya seperti apa? Nah, PC biasa, misalnya spesifikasinya ditulis ya, minimal ini Pentium, masih lama yang komputer lama. Nah, minimal requirement memorinya 256, hard disknya 53, kecil banget. Ini zaman dulu ini komputer ini. Nah ini ya. Printernya seperti apa, printer mininya seperti ini, nanti dia hubungkan dengan ini. Nah, saya pernah itu ya bikin ini software, mereka minta agar aplikasinya nanti bisa diakses melalui TV misalnya, gitu. TV-nya maka kita potret ya, kita sediakan ya. Betul ini jadi TV besar gitu ya. Jadi browsernya nanti ada di dalamnya. Kita cari TV yang bisa mengakses internet. Nah, itu keren kan ya. Jadi gambar di sini. Tempel. Kemudian foto ini ya, kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini kurang lebih ini yang tadi ya, kurang lebih sama seperti apa yang saya jelaskan. Jadi ini fungsinya pemlogin, oh ya pakai login. Nah, loginnya dijelaskan. Pendaftaran anggota, nah, anggota gitu, data anggota, data anggota dan seterusnya. Persis seperti tadi ya. Jadi inputnya apa aja yang harus disediakan sampai laporannya apa yang. Kemudian flow diagram. Nah ini betul ini ya sudah. Jadi kalau sudah ada ini proses bisnisnya, taruhlah ini proses bisnis ya. Nah, jadi fungsi-fungsi yang harus disediakan itu kita sudah bisa nangkep gitu ya. Dari sini nanti kita bahas ini ya. Sorry, kita bahas fungsi-fungsi yang kenapa harus kita sediakan fungsi-fungsinya lebih dulu gitu ya. Jadi kita bahas caranya menemukan basis datanya, sama gitu ya. Nah di sini itu hasil dari fungsi-fungsi yang harus disediakan tadi gitu ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Setelah itu baru kita detailkan. Ya ini. Jadi detailnya kurang lebih level 1 ya. Ini kok level 0 ya. Level 0 itu yang ini ya. Level 0 ini ya. Ini ada tulisan 0. Jadi konteks diagram itu adalah DFD level 0. Level 1 adalah detail yang ada di dalam ini. Ada berapa aplikasi yang ada di dalam ini gitu ya. Nah, tentunya seperti ini. Oh, aplikasinya adalah maintenance, transaksi, cetak. Yang saya sebutkan tadi adalah ada file, kemudian ada input, ada proses, ada output gitu ya. Outputnya apa aja. Nah, kemudian ini entitas eksternalnya. Entitas eksternal ini nggak harus orang sih sebenarnya menurut saya ya. Nah, karena yang mengalirkan datanya ke sini ke dalam sistem. Data yang diambil masuk ke dalam sistem. Jadi nggak harus orang, ya, seperti operator yang memasukkan data. Jadi kalau saya itu ada 5 ciri entitas eksternal itu ya, 5 ciri. Ya. Yang pertama adalah orang, yang tentu saja orang. Itu. Kedua adalah lokasi tempat. Tiga adalah objek ya. Objek benda seperti TV, komputer, payung, kursi, meja dan sebagainya yang datanya masuk ke dalam sistem ini ya. Datanya masuk ke dalam sistem. Yang keempat adalah konsep, yang kelima adalah peristiwa. Peristiwa adalah dibolak-balik ya. Yang keempat adalah peristiwa, kejadian,
datanya juga mengalir ke dalam sistem. Yang kelima adalah konsep. Ya. Konsep itu seperti KRS, KHS, KTP, ya, itu yang datanya masuk ke dalam sistem. Ya. Itu penting datanya masuk ke dalam sistem tadi itu kita sebut sebagai entitas eksternal. Jadi kalau di sini ada hanya user ini kurang, tapi user ini kayaknya mengalirkan datanya apa saja ke dalam situ. Jelaskan data anggota, data simpanan, operator. Kalau operator itu ya data yang mengalir ke dalam sistem apa bagi operator? Ya operator ya paling namanya dia, nama username-nya dia, password-nya, ya, levelnya dia. Ya itu yang mengalir dalam sistem. Terus log aksesnya dia itu kapan dia ngakses, ya, apa yang diakses, ya, kalau perlu dicatat. Kayak bank. Bank itu juga gitu, kita ngakses itu langsung dicatat oleh bank. Ya, kapan ngakses, apa yang diakses. Biasanya itu terkait dengan keamanan sistem itu sendiri ya. Kalau kecil-kecil ini nggak dicatat biasanya. Jadi tangkap ya. Kemudian yang ini jelasan dari tadi. Nah, kemudian yang level berikutnya adalah penjelasan tiap-tiap proses ini. Level berikutnya adalah penjelasan tiap-tiap proses. Proses apa ini? Proses maintenance. Nah, maintenance ini adalah ini ya. Jadi ini dijelaskan detailnya seperti apa. Nanti ketemu tabelnya nih. Dan seterusnya ini ya. Kita bahas minggu depan ini contoh nanti ya, ada kasus yang kita buat contohnya nanti. Tentu saja menggunakan software ya. Nah, dari sini kita akan ketemukan tujuan kita menemukan ini apa nama tabel-tabel ya, berhubungan untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh aplikasi ini. Ini bagus, ini bisa digunakan ya, contoh SRS ya. Kalau yang kemarin saya sebut ini karena ada tampilan tadi ya, agak interface-nya yang mungkin saya nangkep itu sudah jadi aplikasi, tapi ternyata ini desain ya. Agak lihat ke dalam ya. Nah, ini desain ya. Desainnya mungkin seperti ini, oke. Ya. Tapi kalau sudah jadi aplikasi, jangan. Kan sudah ada Pak, sudah ada prototipe-nya Pak. Oh iya, boleh juga sih kalau sudah ada prototipe-nya digunakan. Ini cukup lengkap ya, cukup lengkap walaupun tidak ada biayanya dihitung ya. Biayanya dihitung di manajemen proyek ya. Nah ini sudah ketemu kamus data dictionary. Nah ini betul ini ya. Data dictionary ini menggambarkan proses-proses yang ada di dalam tiap data ini ya. Nanti tiap data ini juga akan terkait dengan data yang lain. Dijelaskan juga di sini di kamus datanya. Wah keren ini ya. Ya, ini bagus ini bisa dipakai ya. Nanti saya pakai, ini sudah saya rekam ya, ini nanti saya upload. Insyaallah. Nah, ini hasil akhirnya adalah berupa IRD. Jadi masih berupa konsep logikal gitu ya. Jadi belum ke fisikal ya, belum ke fisikal. Tapi sebenarnya harus ada fisikalnya juga hasil akhirnya ya. Fisikalnya di bagian akhir. Karena di antara desain dan perancangan itu nanti hasil akhirnya adalah itu tadi apa namanya basis data. Penting. Ya. Nah, ini saya bahas nanti di minggu depan. Ya. Persis kurang lebih seperti ini. Ini saya baru lihat ini ya. Mungkin semester kemarin sudah saya ambil tapi mungkin belum saya baca detail. Baik, itu saja dari saya ya, kurang lebih contoh dari dokumen SKPL, sehingga kita memahami nanti kalau membuat perangkat lunak ya, kita kumpulkan seluruh data ya, data-data itu kemudian kita susun dalam sebuah dokumen. Caranya menyusun dokumen ini harus mengikuti kaidah-kaidah ya, aturan main yang ada di dalam dunia profesional pengembangan perangkat lunak ya. Hasil akhirnya adalah berupa ini ya apa namanya catatan-catatan teknikal ya,
vertikal dan hal-hal penting lainnya yang digunakan komunikasi untuk user ya. User itu pengguna sistem nantinya maupun developer ya, mereka akan berkomunikasi menggunakan alat-alat ini. Tanpa ini maka program kita yang kita buat biasanya juga akan keluar dari konteks ya, nggak boleh itu keluar dari konteks, keluar dari apa yang diinginkan oleh klien. Sama seperti yang pengembang bangunan rumah gitu ya, sama seperti yang ditunjukkan oleh vlognya tadi gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan klien, walaupun mungkin bagi kita developer itu mengerti ya, ya udah sesuaikan dengan keinginan, kita sesuaikan. Itu ya dari saya, barangkali ada yang ditanyakan dari ini semua, pokoknya ini penjelasannya agak panjang ini. Rumah ada Pak, nanti dibaca dulu. Iya, baik. Kalau itu kita lanjutkan lagi insya Allah 2 minggu berikutnya. Minggu depan kita akan masuk insya Allah Idul Fitri ya, selamat berlebaran ya, mohon maaf lahir batin ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Selamat siang semuanya. Siap Pak.